Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, di sini saya mendatangi Ade untuk mewawancarai tentang tugas UTS saya. Nah, mungkin sebelumnya boleh Ade perkenalkan diri dan asal daerahnya di mana. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Kang Hasan. Saya akan menjelaskan biodata saya. Nama saya Atika Nur Zahra. Saya A2BK21. Saya berasal dari Palembang, tapi di sini sudah kurang lebih 18 tahun, hampir 19 tahun. Di Bandung, Di Cimahi. di Cimahi. Menurut Ade, apa sih itu bahasa pertama? Bahasa pertama itu ya seperti yang orang bilang itu bahasa ibu. Kenapa? Saya lahir di Palembang. Namun karena ayah saya rantauan dari Tasik, dia pun ikut ke bahasa Palembang. Jadi anak-anaknya pun yang memang lahir di Palembang, jadi kurang tahu ke bahasa Sunda. Terus, bahasa pertama yang Ade peroleh itu bahasa apa? Apakah bahasa Palembang dulu? Apakah bahasa Indonesia dulu? Yang pasti bahasa Indonesia dulu. Tapi kalau yang sering didengar emang bahasa Palembang. Kalau bahasa Sunda itu baru dengar pindah di sini itu umur 2 tahun. Itu pun ayah kadang-kadang bilangnya, jadi kami pun tahu itu bahasanya lemah, tapi kalau saya pribadi gak mau ngomong bahasa kasarnya, tapi kalau kakak dan ibu ikut itu mah. Kalau saya mah pribadi lebih baik Indonesia aja sama Palembang. Nah, apakah bahasa pertama yang Ade peroleh itu masih digunakan di lingkungan yang sekarang? Masih. Kayak misalnya tuh di IKIP tuh Ade masih menggunakan bahasa Palembang atau campur kode alih kode? Campur, tapi kebanyakan menyesuaikan. Yang intinya pasti Indonesia ya, karena kan kata-kata dosen Indonesia, tapi di BK itu seperti Pak Reza Pahlavi, Bu Okta, beliau pun memang sudah dari awal saya menjadi mahasiswa baru, Obi menawarkan, Obi enak karena kita saudara, kita keluarga, ya udah pakai bahasa Palembang aja, tapi mungkin kalau untuk di kelas ya menyesuaikan pakai Indonesia, takutnya anak teman-teman gak ngerti. Apakah bahasa pertama yang Ade peroleh itu masih digunakan di lingkungan yang sekarang? Baik, bahasa yang saya peroleh itu saya gunakan, tetapi dengan sistem campur. Kenapa? Di sini kan gak semua orang Palembang, dan yang orang Palembangnya pun kadang gak bisa membalas pakai bahasa Palembang lagi. Contohnya kayak di Jabar, Kang Yuhana gitu. Dan saya lebih sering pakai bahasa Palembang itu ke dosen, yaitu Pak Reza Pahlavi, Bu Resti Oktaviat, Kang Yudi, lalu Teh Windy, lalu juga Yuwatia dan Arvina. Selain itu saya lebih dominan ke bahasa Indonesia, dan kalau Sunda pun menyesuaikan, jadi bukan pakai bahasa Sunda kasar, pakai Sunda lunas. Nah, terus selain bahasa ibu dan bahasa pemersatu, apakah Ade juga menguasai bahasa lain atau tidak? Misalnya tadi kan dari bahasa Palembang, terus bahasa Indonesia, terus bahasa Sunda sedikit mungkin ya bisanya, terus masih ada lagi gak? Ada. Apa? Nah, bahasa Palembang ini kan sukunya Melayu ya, sama seperti Malaysia yaitu Kuala Lumpur. Nah, jadi ketika kami ngobrol dengan orang Kuala Lumpur, cukup pakai bahasa Palembang. Jadi tidak seperti orang bilang harus pakai bahasa Inggris, harus begini, harus begitu, tidak, karena mereka pun sama satu darah dengan kami. Berarti lebih tepatnya bisa 4 ya? Bisa 4. Nah, terus bahasa kedua apa yang sedang Ade peroleh pada saat ini? Yang pasti ya balik lagi sih, pertama karena di sini dapat saudara serantau yang berempat itu, lebih memperdalam Palembang, dan juga lebih ke Indonesia. Kalau Sunda itu jarang, tergantung teman dekat paling kalau bahasa Sunda. Nah, terus menurut Ade nih, bahasa yang paling mudah dipelajari antara bahasa pertama dan bahasa kedua, baik lagi, menurut Ade, bahasa yang paling mudah dipelajari antara bahasa pertama dan bahasa kedua yang pernah Ade peroleh, bahasa apa yang paling mudah dipelajari? Yang pasti setiap orang ketika dia dari kecilnya, bahkan dari bayi, dia lebih sering mendengar dan diajak komunikasi bahasa
pertama bahasa daerah, jadi saya lebih bisa ke bahasa daerah karena terkadang kalau Sunda itu saya ada takutnya salah arti. Jadi otomatis kalau saya bisa bahasa Palembang, saya lebih mendalami ke bahasa dari Malaysia juga. Terus, apakah ada kesulitan yang Ade hadapi ketika memperoleh bahasa kedua kayak bahasa Sunda? Sangat Susah. sangat karena kalau di Palembang itu kayak yang kasarnya itu tidak sebanyak di sini perbedaannya. Jadi cuman beberapa aja. Oke. Yang sisanya itu bahasa formal, tetapi mungkin kayak tetap ya di mana-mana pun daerah, kalau daerah dalam dengan daerah kota itu pasti bahasanya berbeda. Contohnya dengan saya, Kang Yudi, kami pun ada bahasa lahat dalam yang saya juga kadang baru tahu. Harusnya saya biasa pakai jingo untuk kata melihat, dia menjelaskan kata kinat. Nah saya baru tahu, tapi emang sering dengar, tapi saya baru tahu oh itu artinya melihat, mungkin di situ. Nah, terus lanjut ya. Nah, Bagaimana cara Ade beradaptasi dengan lingkungan ketika pertama kali Ade dari Palembang pindah ke Cimahi? ya karena saya dulu pindah itu karena sakit lama dan juga usianya masih kecil, mungkin adaptasinya ya mengalir aja kan, mengikuti juga dari kakak-kakak di rumah. Jadi kayak itu tuh udah ada di bayangan kita, jadi kita menyesuaikan, oh biasa kata-katanya begini, dan kita juga ngobrol sama saudara alhamdulillahnya tepat, jadi ya itu yang terus dipakai. Nah, terus lanjut. Menurut Ade, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam pemerahan bahasa yang pertama, kedua, dan seterusnya? Misalkan faktor lingkungan nih, terus apalagi gitu. Ya yang saya alami ya sejauh ini gitu, yang utama sih pertama dari nada ya Kang ya. Banyak orang yang bilang itu tuh kamu suara padahal kecil tapi kok kamu terlalu ini gede kayak orang marah-marah. Yang pertama itu dari sisi emosi. Kedua mungkin ya Akang ya sendiri lah, teman Akang, mungkin dari mimik muka. Yang sebenarnya tuh kita tuh ya ini cuma mimik mukanya doang, padahal kalau deket ya pada deket, humornya sebenarnya kesadarannya tinggi. Ya paling itu sih Kang faktornya. Yang utama sih lebih kayak salah pahamnya, kenapa kamu kayak marah padahal itu kita nggak marah, kita cuma ngomong biasa. Kalau kita marah ya gitulah tahu sendiri. Ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Bukan mungkin sih ya, emang terakhir. Nah, ketika di lingkungan keluarga nih, Ya. di rumah Ade, apakah Ade menggunakan bahasa Palembang ketika berbicara atau menggunakan bahasa Sunda yang sekarang ataupun bahasa Indonesia? Ya, di rumah pun terkadang tergantung sikonnya apa dulu. Kalau misalnya sikonnya lagi membahas keluarga dan lain-lain, kita lebih sering Palembang kan. Kalau Indonesia itu kalau lagi ngobrol, lagi ada trouble, mungkin yang bikin Indonesia. Jadi lebih seringnya mah pasti Palembang, karena ya cuman panggilannya aja nih yang kadang Ayu tuh jarang kalau di rumah dipakai. Beda kalau kayak di sini kayak saya ke Kang Didi dan teteh yang lain. Kalau di rumah itu pasti manggilnya tetap teteh, tetap AA kalau nggak cepat. Berarti masih campur. Tapi lebih banyaknya jadi kayak 95 banding 5% lah. Banyakkan Palembang. Ya. 5% itu emang dibagi lagi Sunda sama Indonya. Oke. Nah, mungkin segitu ada yang bisa akan sampaikan tentang wawancara ini. Terima kasih sebelumnya sudah mau menjadi teman yang diwawancarai. Mungkin Hasan tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kasih juga.